Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian, PHRS. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu video yaitu seorang tokoh. Nah, kali ini saya tidak menampilkan satu tokoh ulama, melainkan satu tokoh yang tidak asing bagi telinga masyarakat Indonesia pada umumnya. Beliau bukan ulama, bukan ustadz, bukan apalagi habaib, bukan. Beliau tokoh musisi Indonesia, yaitu Ahmad Dhani. Nah, ini khususnya untuk penggemar Dewa 19 atau penggemarnya Ahmad Dhani, ya umumnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi kenapa ini jadi penting? Karena kita tahu Dewa 19 ini atau Ahmad Dhani itu tentu mempunyai banyak fans yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga kalau fans itu dia akan ikut pada idolanya. Nah, bagi fans-fansnya Dewa 19 atau fansnya Ahmad Dhani, saya akan menampilkan video Ahmad Dhani yang ikut angkat bicara tentang fitnah-fitnah terhadap habaib yang lagi ramai diperbincangkan gitu. Jadi khusus untuk fansnya Ahmad Dhani atau fansnya Dewa 19 atau umumnya untuk segenap kaum muslimin yang ada di Indonesia, nih denger nih pendapatnya Ahmad Dhani. Ya tentu ini bukan tidak bisa dijadikan patokan ulama ya, karena memang bukan ulama, cuman ini untuk fans kan. Biasanya orang dikasih pendapat ulama juga masih blengos saja, tapi kalau kasih pendapat idolanya ya luar biasa responnya gitu. Tapi kalaupun teman-teman mau lihat pendapatnya ulama-ulama tentang Kisru Nasabah Alawi ini, ya silakan teman-teman bisa lihat di video-video yang saya yang luar luar biasa saya buat gitu. Luar biasa saya buat. Di situ banyak sekali ulama yang menjelaskan atau berpendapat tentang nasabah alawi, baik ulama Indonesia maupun ulama dunia gitu. Jadi memang mereka orang-orang yang alim yang luar biasa yang bisa dijadikan patokan. Dan ini hanya pelengkap saja bahwa saya mengangkat satu tokoh yang berpendapat tentang habaib. Ini hanya pelengkap. Ini bukan dalil saya ya. Karena dalil-dalilnya nanti yang pendapat ulama. Oke. Bagaimana video Hamadani? Kita lihat videonya berikut ini. Jadi agak aneh juga jika ada orang yang menganggap bahwa Habib-Habib di Indonesia ini palsu. Kurang ajar banget itu sih sebenarnya. Teman-teman udah tahu ya apa itu yang kenapa sih orang mendapatkan gelar Habib ya gitu. Jadi teman-teman udah tahu. Jadi sebenarnya tidak hanya Habib yang banyak di Indonesia, tapi keturunannya Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali, kualitas DNA banyak sekali. Apalagi hampir semua Hamengkubuwono, Pakubuwono itu semuanya punya darah daripada Nabi Muhammad SAW. Karena memang bukan dari garis laki-laki sehingga tidak bisa mendapatkan gelar Habib. Tapi kalau kita telusuri dengan tes DNA, nggak usah Habib Rizik, nggak usah Habib Bahar bin Smith. Semua daripada Hamengkubuwono, Pakubuwono itu semuanya punya DNA daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi agak aneh juga jika ada orang yang menganggap bahwa Habib-Habib di Indonesia ini palsu. Kurang ajar banget itu sih sebenarnya. Karena ya ada orang yang memang ya BI itu tadi lah bedanya NU sama dia. Muhammadiyah itu tidak terlalu mengagungkan kehabiban. Makanya tidak ada Habib di Muhammadiyah. Sedangkan NU itu menghargai benar yang namanya zuriat Nabi, yaitu Habib. Maka dari itu kalau ada... Bagaimana teman-teman? Sudah dilihat videonya? Oke. Tentu
Inilah pendapat seorang tokoh yang memang apa ya, beliau selama ini juga dekat dengan para ulama, para habaib yang luar biasa. Walaupun beliau adalah seorang musisi, tapi kalau kita mau lihat, coba kita lihat anak-anaknya, itu namanya tokoh-tokoh Islam, itu tokoh-tokoh besar Islam. Dul Jelani, Jelani itu ya bisa di Syekh Abdul Qadir Jelani kan ngambilnya. Terus siapa lagi, El Rumi. El Rumi itu tokoh sufi Islam juga kan, walaupun ada perdebatan di sana tentang apa namanya ya, pesufian itu sendiri, tapi saya nggak mau membahas perdebatannya, tapi itu tokoh dari Islam. Terus Al Ghazali, Al Ghazali, Imam Ghazali, Hujatul Islam. Imam Ghazali itu apa yang ilmu yang beliau tidak tahu. Jadi luar biasa. Jadi untuk khusus fansnya Dewa 19 ataupun Ahmad Dhani, lihatlah video ini. Atau kalau kalian masih kurang marem, kalau bahasa Jawanya ya, kurang marem, ya kalian lihat video-video saya yang sudah saya buat. Silakan cek di channel YouTube saya. Banyak itu pendapat ulama yang saya tampilkan tentang nasab Balawi. Ini itu aja. Semoga ini bisa mencerahkan yang gelap, meluruskan yang bengkok, dan apa? Ya, betul. Mewaraskan yang belum waras. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.